Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, ibtalu itlaqil ba'di, membatalkan ungkapan sebagian orang al-kanzul makhfiyyu 'ala Allahi, nama atau ungkapan al-kanzul makhfi atas Allah Subhanahu wa taala. Makna harfiah al-kanzul makhfi artinya simpanan yang tersembunyi. Qad nasaba, telah menisbatkan ba'dul wadda'ina, oleh sebagian para pemalsu hadis, kalaman, akan satu perkataan, iftaruhu, yang telah mendustakan oleh mereka hu, akan kalam, ala nabiyyi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, biza'mihim, dengan prasangka mereka, anna dzalika hadisun qudsiyun, bahwa demikian itu adalah hadis qudsi. Wa dzalika, dan demikian itu, biza'mihim, hadis qudsi, qauluhum, perkataan mereka, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala. Ini hadis palsu, bukan hadis qudsi, juga bukan hadis nabawi. Hadis apa? Palsu. Mengatakan kuntu, adalah aku, kata Allah, kanzan makhfiyan, adalah simpanan yang disembunyikan atau yang tersembunyi. Fa'aradtu, maka berkehendak olehku, kata Allah menurut hadis ini, an u'rafa, untuk diketahui aku. Aku ingin diketahui, aku ingin dikenal oleh orang, oleh para makhluk ini. Fa khalaqtu khalqan, maka menciptakan olehku akan makhluk. Fa'arraftuhum bi, fa'arraftuhum, maka memberitahukan oleh aku hum, akan mereka, para makhluk, bi, denganku, fa'arafuni, maka mengetahui mereka akan aku. Dalam hadis maudhu' ini, hadis palsu ini, mengatakan bahwa Allah menyebut dirinya kanzun makhfi, simpanan yang tersembunyi. Ini hadis tidak memiliki dasar dan tidak ada dalam kitab-kitab para ulama hadis apapun. Di sini akan dibahas segi-segi kepalsuannya. Wal kalamu, dan pembicaraan, ala suquti hadzal hadis al mawdu'i, atas gugurnya ini hadis palsu, wa fasadi ma'nahu, dan rusak maknanya, qaimun, itu terjadi atau terlaksana, min wujuhin iddatin, dari segi-segi iddatin yang banyak. Al-awwalu, yang pertama, min haitsul matnu, dari segi matan. Bacanya boleh al-matnu atau al-matni, dari segi matan atau redaksi hadis ini. Faqauluhum, maka perkataan mereka, para pemalsu, al-wadda'un, kuntu kanzan, adalah aku simpanan. Fihi, di dalamnya, qauluhum, mukhalafatani, dua perkara yang menyalahi. Atau kesalahan. Al-ula, yang pertama, makna al-kanzi, makna al-kanz. Ini diungkapkan oleh para ulama ahli bahasa, makna al-kanz,
kama arrafahu al-Khalil, sebagaimana telah mendefinisikan atau membuat ta'rif akan al-kanz al-Khalil oleh al-Khalil Imam al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayh, ahli bahasa terkemuka. Wal Azhari, dan oleh al-Azhari. Wal Jauhari, dan oleh al-Jauhari. Wa Ibnu Sidah, wa Ibnul Athir, wal Mutarrizi, itu nama-nama para ulama ahli bahasa. Wal Fayyumi, dalam kitab Al-Misbahul Munir. Wal Hafidz Zabidi, dan Al-Hafidz Muhammad Murtadha Zabidi. Huwa, dia, al-kanz, ismun lil mal, adalah nama bagi harta. Alladzi yaknizuhu, yang menyimpankan oleh seseorang hu, akan al-mal. Walima yuhrazu bihil malu, dan bagi sesuatu yuhrazu, yang dipelihara atau dijaga, bihi, dengannya ma, al-malu, akan harta. Harta yang ditaruh di dalam simpanan, semacam peti atau apalagi kira-kira, kantong konjen. Tahu kantong konjen? Kantong konjen itu yang atasnya ditarik begini, kantong dari bahan gitu. Orang-orang tua dulu mah naruh uang di situ, naruh perhiasan di situ, terus atasnya ditarik, ikat. Kantong atau peti dengan apa yang ada di dalamnya disebut apa? Kanzun, al-kanzu. Wa qala al-imam Ibnu Jarir, dan telah berkata oleh al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirihi, dalam tafsirnya, tafsir at-Tabari, al-ma'rufu min kalamil Arabi, yang dikenal dari perkataan orang-orang Arab, annal kanza, bahwa al-kanz ismun, itu nama, lima yuknazu min malin, bagi sesuatu yang disimpankan dari harta. Kurang lebih makna sekarang deposito. Orang punya deposito, itu orang punya apa? Simpanan. Sesuatu yang dijadikan barang berharga baginya untuk dia simpankan, misalkan untuk masa depannya, untuk masa tuanya. Itu namanya apa? Al-kanz, bahasa Arabnya. Intaha. Nah, demikian itu perkataan siapa? At-Tabari. Faidza zuhara, maka apabila telah nyata, min aqwali a'immatil lughati, dari perkataan para imam bahasa, wa naqlihim, dan kutipan mereka, a'immatul lughah, anil arabil arba'il fusuhai, dari orang-orang Arab yang murni dan fasih, orang-orang Arab yang murni dan fasih. Makna al-kanzi, akan makna al-kanaz, faqad batala isti'malul juhali, maka telah batil isti'malul juhali, oleh penggunaan orang-orang bodoh, lihadzal lafzi, bagi ini lafaz al-kanaz, ada maknan akhara, atas makna yang lain, hum, mereka, al-juhal, tawahhamuhu, memprasangkakan oleh mereka al-juhal hu, akan makna. Artinya para ulama bahasa, bahkan al-Imam at-Tabari, ulama ahli tafsir juga sekaligus ulama bahasa, menetapkan bahwa demikian itulah makna al-kanaz, sesuatu yang disimpankan
sesuatu yang didepositokan. Itu makna al-kanz. Nah, dengan demikian makna ini tidak boleh kemudian diletakkan pada sesuatu yang lain, terlebih dinisbatkan bagi Allah. Terlebih dinisbatkan bagi Allah. Jadi secara bahasa makna al-kanz ketika dinisbatkan bagi Allah itu adalah makna yang rusak. Tidak layak bagi Allah disebut al-kanz. Paham ini? Satu. As-saniyatu, yang kedua, segi bantahan terhadap hadis itu tadi, anna asma Allahi, bahwa sesungguhnya nama-nama Allah tauqifiyatun, itu tauqifi. Nah, kita masih dalam pembahasan bait syair Syekh Ibrahim Al-Laqani yang mengatakan waqtira an-nasmahu tauqifiyah kadas sifatu fahfadhis sam'iyyah. Bait syair ini menjelaskan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya kita menetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh syara'. Jangan membuat istilah sendiri lalu disandarkan bagi Allah. Nah, nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak ditetapkan oleh akal, tidak ditetapkan oleh perakiraan, walaupun menurut kita makna daripada nama yang dibuat itu mengandung kebaikan. Tidak boleh. Itulah pengertian tauqifi. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti apa yang ditetapkan oleh syara'. Alal mazhabil mu'tamadi, di atas mazhab mu'tamad, bahwa nama-nama Allah tauqifiyah. Fayurja'u, maka dikembalikan fi itlaqiha, dalam memutlakkan atau menyebutkan akan nama-nama Allah ilal waridi fin nususi, kepada yang warid, yang datang di dalam nas-nas as-sabitati, yang sahih. As-sabitati ay as-sahihah, wal ijma'i, dan ijma' para ulama, la wairu, tidak ada yang lain. Itulah pengertian bahwa nama-nama Allah tauqifiyah. Summa, kemudian, alal mazhabi, di atas mazhab ghairil mu'tamadi, yang tidak kuat. Nah, gitulah pendapat yang tidak kuat. Ba'dihim, sebagian mereka, ka mazhabil Baqillani, seperti mazhab al-Baqillani Abu Bakar, al-Qaili, yang berpendapat oleh mazhab al-Baqillani bishtiqaqi asma'i ghairi tauqifi, dengan pengambilan nama-nama yang tidak tauqifi, bisyurutin arba'atin, dengan syarat-syarat yang 4. Ada sebagian ulama, saya jelaskan dahulu, pendapat yang mu'tamad tadi bahwa nama-nama Allah tauqifiyah. Maknanya itu tadi, bahwa nama-nama Allah hanya kita tetapkan baginya seperti apa yang telah ditetapkan oleh syara' dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ada pendapat kedua, sebagian ulama kita, sama ulama kita juga, mengatakan, tetapi ini pendapat ghairu mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad, yang lebih kuat, adalah itu tadi, bahwa nama-nama Allah tauqifiyah. Ada pendapat kedua, seperti pendapat yang diajukan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ini ulama besar terkemuka. Beliau mengatakan bahwa boleh istiqaq, pengambilan nama-nama Allah yang ghairu tauqifi, tetapi dengan syarat-syarat. Nah, beliau menyebutkan ada 4 syarat untuk itu.
Nah, kita tidak hendak membicarakan syarat itu, sebenarnya itu sudah lewat kemarin itu. Nah, yang jelas lanjutannya, fakadzalika la yasuqu, maka demikian itu la yasuqu, tidak dibenarkan itlaqul kanzi 'ala Allah taala, menyandarkan al-kanz atas Allah, baik di atas pendapat yang mu'tamad atau di atas pendapat yang ghairu mu'tamad, yang menetapkan boleh istiqaq asma'illah bi ghairi tauqif bi syurutin arba'ah, tetap itu tidak berlaku penyebutan al-kanz bagi Allah, tidak dapat dibenarkan baik oleh yang mu'tamad atau ghairu mu'tamad sekalipun. Dapat dipaham tidak ini? Mengapa? Li'annal kanza ismun jamidun, dikarenakan kanaz adalah isim jamid, laisa mushtaqqan, bukan isim mushtaq. Nahika, cukup bagimu, an annahu yuhimu naqsan, dari bahwasanya al-kanaz yuhimu, memberikan prasangka, naqsan, akan kekurangan, fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah ta'ala. Penyebutan al-kanz dengan disandarkan bagi Allah memberikan makna merendahkan. Ya, memberikan makna merendahkan. Al-kanz itu secara bahasa rusak maknanya kalau disandarkan bagi Allah, karena dia isim jamid, bukan isim mushtaq. Disebutkan demikian di sini. Wa qad bayyana, lanjut. Wa qad bayyana, dan telah menjelaskan oleh kami, dawabita mazhabil Baqillani, akan batasan-batasan atau rincian-rincian mazhab al-Baqillani fi syarhil farid ala jawharati, di dalam kitab syarhil farid ala jawharatit tauhid, kitab lain dari karya Syekh Jamil Halim. Beliau membuat kitab syarah jawharah yang lain, namanya ini Syarhul Farid. Nah, beliau menjelaskan di sana panjang lebar terkait syarat-syarat mazhab al-Imam Abu Bakar al-Baqillani terkait dawabit atau syarat-syarat, batasan-batasan dalam menetapkan nama-nama bagi Allah. Kalau itu ghairut tauqif, kalau itu ghairut tauqif, walaupun itu tadi pendapat yang mu'tamad bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa ikhtira an nasmahu tauqifiyah kada sifatu fahfadhis sam'iyah. Fasabata, maka telah benar, min dzalika, dari demikian itu, anna tasmiyatallahi, bahwa menamakan Allah bil kanzi, dengan al-kanz, kufrun, itu kekufuran. Masya Allah, ilhad itu termasuk. Tentu yang paling mendasar ini tidak ada landasannya di dalam syara', dalam hadis tidak ada, apalagi dalam Al-Quran tidak ada hadis sahih menetapkan nama al-kanz bagi Allah. Nauzubillah. Wa huwa, dan dia kanaz, kaman yusammillah, atau kufur, termasuk kekufuran, kaman yusammillah, seperti orang yang menamakan akan Allah Ta'ala birrishatil mubdi'ah, dengan rishah. Rishah itu bulu, al-mubdi'ah yang kreator, yang maksudnya yang cerdas, yang pintar. Ada orang menamakan Allah, dan ini penyebutan nama bagi Allah termasuk daripada ilhad. Tidak boleh ini disebut Allah dengan nama ar-rishah. Rishah itu artinya bulu. Jadi
Dulu itu orang kalau nulis pakai bulu. Misalkan bulu yang apa tuh, yang ada itunya, celupkan ke tinta kemudian tulis. Misalkan bulu angsa yang tebal, yang besar-besar itu apa, bulu apa? Bulu apa lah? Bulu ayam. Kalau apalah bulu ayam buat kerek kuping deh. Kan ada ujungnya itu, bulu itu. Risha itu disebut apa nih? Bulu ini disebut risha. Nah, ada orang menamakan Allah adalah ar-risha. Ar-risha. Jadi Allah kata dia adalah ar-risha al-mubdi'ah. Bulu yang dapat menuangkan tulisan-tulisan, yang dapat menuangkan ide-ide kreatif. Nauzubillah. Jadi menamakan Allah seperti risha itu dengan nama ini ar-risha al-mubdi'ah. Nauzubillah. Jadi kalau kita sekarang kan nulis pakai apa? Pakai pulpen. Seperti orang mengatakan Allah adalah pulpen, menamakan Allah sebagai pulpen. Nauzubillah. Siapa yang menamakan Allah dengan ar-risha al-mubdi'ah? Orang namanya Sayyid Qutb. Siapa namanya? Sayyid Qutb. Ini orang rusak. Dalam akidah banyak penyimpangan. Salah satunya dia ilhad dalam nama-nama Allah, membuat nama-nama Allah dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan salah satunya Allah adalah ar-risha al-mubdi'ah, menamakan Allah demikian. Nauzubillah. Nah, demikian pula dengan penyebutan atau penyandaran nama Al-Kanz bagi Allah, itu sama saja dengan menamakan Allah dengan ar-risha al-mubdi'ah. Ilhad itu namanya, artinya kesesatan dan kekufuran. Nauzubillah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad di dalam nama-nama Allah, membuat nama-nama Allah semau mereka. Allah punya nama-nama al-asmaul husna allati tadullu 'alal kamal. Fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Ditetapkan oleh Rasul dalam hadis sahih, itu adalah nama-nama Allah. Jangan bikin nama Allah sendiri. Nah, maksudnya begitu. Lanjut. Wa qauluhum, dan perkataan mereka al-waddu'in, itu para pemalsu hadis, makhfiyan, tersembunyi. Nauzubillah. Redaksi hadisnya mengatakan begitu. Kuntu kanzan makhfiyan, makhfiyan tersembunyi. Kufrun aydan, itu kekufuran pula. Wala yajuzu, dan tidak boleh itlaquhu, menyebutkan makhfiyan fi haqqillah, pada hak Allah Ta'ala. Lianna al-makhfiyya, dikarenakan kata al-makhfi ismun maf'ulun, itu isim maf'ul, ai ghairuhu akhfahu, artinya sesuatu yang lain yang menyembunyikannya. Makna harfiahnya disembunyikan, berarti kan ada yang menyembunyikannya. Kalau dikatakan Allah adalah kanzun makhfiyun, adalah kanaz, simpanan, makhfiyun, yang disembunyikan, berarti ada yang menyembunyikannya. Nauzubillah. Juga memberikan prasangka ungkapan ini bahwa Allah adalah benda. Dan sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang disembunyikan apa? Benda namanya. Memiliki bentuk, memiliki ukuran. Nauzubillah. Wallahu ta'ala, dan Allah Ta'ala laisa jisman, padahal Allah bukan jisim, bukan benda. Wala hajman latifan wala kathifan, dan Allah bukan benda kathif,
juga bukan benda latif. Apa benda kathir? Benda yang dapat disentuh dengan tangan. Benda latif, benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, seperti cahaya, udara, ruh, itu namanya benda latif. Kalau benda kathif, seperti manusia, fisiknya, tubuhnya, bumi, langit, termasuk benda kathif. Nah, Allah laisa hajman kathifan wala latifan, bukan jisim kathif, bukan jisim latif. Fayastahilu, maka mustahil ayyakuna, bahwa ada Allah mahjuban, itu tertutup, khalfa nahwi sitarin, di belakang seumpama tirai, au annahu, atau bahwa dia Allah, yukhfihi ahadun, menyembunyikannya akan Allah, ahadun, oleh seseorang, au ayyakuna ghairuhu akhfahu, atau bahwa ada Allah ghairuhu, oleh selain Allah, akhfahu, disembunyikan oleh ghairuhu hu, akan Allah. Nauzubillah. Nah, mustahil. Fahuwa, maka dia Allah, laisa hajman, bukan benda, kay yukhfa, sehingga disembunyikan. Allah bukan benda, karena itu tidak boleh dikatakan al-makhfi bagi Allah. Bal dzalika, bahkan demikian itu apa? Al-makhfi min sifatil khalqi, daripada sifat makhluk. Nah, ini kajian pertama dari segi apa? Matan. Jadi dari segi matan, redaksi hadis ini tidak bisa diterima. Kanzan makhfiyan, mengatakan kuntu kanzan makhfiyan. Ini redaksi hadis ini nggak bisa diterima secara bahasa. Kajian matannya, jadi ini hadis sudah menunjukkan bahwa ini hadis maudhu', hadis palsu. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Hadis maudhu' itu apa? Hadis yang didustakan atas Rasulullah, bukan dari Rasulullah. Kalau ada pertanyaan mungkin tambahan sedikit. Kalau ada pertanyaan, kenapa hadis maudhu' disebut hadis juga? Itu kata hadis maudhu'. Padahal hadis itu ma'udhifa ilan nabi min qawlin aw fi'lin, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah dari perkataan, perbuatan, sifat-sifat, ketetapan. Tapi mengapa hadis maudhu' disebut hadis maudhu'? Kata para ulama kita, ay ala za'mi man wada'ahu. Yang dimaksud hadis, yang dimaksud adalah menurut yang memalsukannya. Adapun hakikatnya hadis maudhu' itu bukan hadis. Dapat dipaham tidak ini? Karena dia bukan dari Rasulullah, tapi dia apa? Bikinan apa? Para pemalsu hadis. Nah, jadi disebut hadis ay ala za'mi man wada'ahu, di atas prasangka orang yang memalsukannya. Hakikatnya dia bukan hadis. Asani, kedua, ini kajian kedua dalam membatalkan hadis itu tadi yang menyebutkan kuntu kanzan makhfiyan, min haitsus sanadu, dari segi sanad. Huwa, dia hadis itu tadi yang disebut hadis qudsi. Maudhu'un, itu hadis maudhu'. Kama dzakara dzalika, sebagaimana telah menyebutkan akan demikian itu hadis maudhu', bahwa itu hadis maudhu' Al-Hafiz Az-Zarkashi, oleh Al-Hafiz Az-Zarkashi, wal Asqalani, dan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, was-Suyuti, dan oleh Al-Hafiz As-Suyuti, wa Mulla Ali Al-Qari, wal Ajluni, wa Muhammad Al-Hut, wal Fitni, wa Abul Mahasin Al-Qawuqji, wal Amirul Kabiru, dan banyak para ulama lainnya. Itu disebutkan beberapa di antaranya. Para ulama huffazul hadis mengatakan bahwa itu hadis maudhu'. Udah selesai. Kalau hafiz hadis mengatakan satu hadis dengan kualitas ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali itu mereka, kecuali mengikuti mereka. Karena yang punya otoritas untuk menilai hadis adalah siapa? Huffazul hadis.
sekelas Al-Imam As-Suyuti, sekelas Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan seterusnya. Adapun kita tidak punya hak untuk mengatakan ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Bukan rombongan kita itu. Kita mau rombongan ngikutin aja. Penting ini, karena ada sebagian orang di zaman kita sekarang, anak-anak muda bahkan, dia mengatakan menilai hadis, dia sendiri menilai hadis. Wal hadis sahih. Enak aja dia. Dia kata apa? Wal hadis sahih, hadisnya sahih. Siapa yang ngomong dia? Siapa dia itu? Emang dia sekelas dengan Imam As-Suyuti, sekelas dengan Al-Baihaqi, sekelas dengan Al-Asqalani. Yang benar aja. Kadang-kadang lebih aneh lagi. Hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rawal Bukhari. Kita mengatakan gitu. Kalau kita kutip hadis, dia nanya, hadisnya sahih tidak? Blow on. Dan jelas Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dia bertanya, hadisnya sahih tidak? Emang zaman sekarang itu banyak yang aneh. Kagak mau belajar tapi songongnya udah ketinggian. Ada di zaman sekarang model kayak gitu itu. Nah, kembali lagi. Jadi hadis ini sudah dinilai oleh para hufazul hadis. Hadis yang mengatakan kuntu kanzan makhfiyan adalah hadis maudhu'. Maka itulah yang harus kita ambil. Wa qala Syamsus Sakhawi, dan telah berkata As-Sakhawi fil Maqasidil Hasanah, dalam kitab Al-Maqasidil Hasanah, Al-Hafidh As-Sakhawi, ini hafidh hadis. Laisa min kalamin Nabi, bahwa itu hadis bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'rafu lahu sanadun sahihun wala dha'ifun, dan tidak diketahui baginya sanad yang sahih bahkan juga sanad yang dhaif. Ya berarti apa? Palsu itu hadis, enggak ada sanadnya. Ini sering dikutip ini, bahkan di perguruan-perguruan tinggi hadis ini sering dikutip, padahal bukan hadis. Nauzubillah. Jangan sampai diriwayatkan hadis ini hanya untuk katakanlah mencari muka orang lain, seakan-akan kajiannya mewah betul, keren betul gitu. Lalu dikutip hadis ini. Hadisnya maudhu'. Bagaimana mau dikatakan keren? Rusak maknanya itu. Lanjut. Fa dhahara, maka jelaslah biwadhihil bayani, dengan penjelasan yang nyata, dengan nyatanya penjelasan, annahu la yajuzu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh itlaqus ismil kanzi, menyandarkan nama al-kanaz ala Allah Ta'ala, atas Allah. Bal dzalika minal ilhad wal kufri, bahkan demikian itu daripada ilhad dan kufur, kesesatan, kekufuran. Wa afhashu min dzalika, dan lebih buruk daripada itu, wa akfaru, dan lebih kufur lagi. Walaupun kufur itu sama saja, tapi yang dimaksud lebih buruk lagi dari segi kekufurannya, itlaqul kanzil makhfi, adalah penyandaran istilah al-kanzil makhfi, simpanan yang disembunyikan, ala Allah, atas Allah azza wa jalla. Ta'ala Allahu an dzalika, maha suci Allah dari demikian itu. Pernah dengar enggak ini hadis ini? Kadang-kadang diungkapkan itu oleh beberapa orang yang ngaku dirinya ahli tasawuf. Bukan tasawufnya yang salah, tapi oknum-oknum yang merusak tasawuf itu yang harus dibereskan. Tasawuf itu sendiri adalah sesuatu yang terpuji. Islahul qalb, jadi tugas tasawuf itu adalah untuk memperbaiki keadaan hati. Wallahu a'lam bissawab.